Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak Rudi dan teman-teman kami dari kelompok 18. Saya Nisa Dwi Safitri dengan NIM 1515625074. Dan saya Nazani Lam Cahya dengan NIM 1515625077. Hari ini kami akan mengunjungi Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral Jakarta Untuk melihat secara langsung bagaimana toleransi antar umat beragama diwujudkan di Indonesia. Yuk ikuti keseruan kami. Let's go. Kita sudah berada di depan Masjid Istiqlal. Yuk kita jalan-jalan melihat sekeliling area. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, muncul gagasan untuk membangun sebuah masjid nasional sebagai simbol kebanggaan bangsa dan tempat ibadah umat Islam. Gagasan ini dipelopori oleh Kyai Haji Wahid Hasyim bersama sejumlah tokoh Islam lainnya. Untuk mewujudkannya, dibentuk Yayasan Masjid Istiqlal yang dipimpin oleh Haji Anwar Djokroaminoto. Masjid Istiqlal dibangun sebagai bentuk rasa syukur atas kemerdekaan Indonesia setelah terbebas dari penjajahan selama kurang lebih 350 tahun. Karena itu, masjid ini diberi nama Istiqlal yang berarti merdeka. Masjid kemudian diresmikan penggunaannya pada tanggal 22 Februari 1978 oleh Soeharto. Area ini adalah bagian dalam dari Masjid Istiqlal. بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى وتطلب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى فؤاد. Kali ini kita berada di depan terowongan silaturahim yang menghubungkan antara Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral. Ketika Presiden Joko Widodo meninjau perkembangan proyek renovasi Masjid Istiqlal pada hari Jumat 7 Februari 2020, beliau mendapat usulan agar dibangun terowongan bawah tanah yang bisa menghubungkan Masjid Istiqlal dengan Gereja Katedral. Dan kemudian Presiden memberikan nama terowongan ini sebagai terowongan silaturahim. Pastor Kepala Gereja Katedral Jakarta, Romo Albertus Hani Rudi Hartono SJ, mengatakan bahwa hal ini semakin menegaskan akan semangat persaudaraan yang dicetuskan oleh Presiden Republik pertama Insinyur Soekarno ketika menetapkan lokasi Istiqlal sebagai masjid nasional yang berdampingan dengan Gereja Katedral. Terowongan silaturahmi meningkatkan relasi di antara dua bangunan ibadah yang sama-sama merupakan bagian dari cagar budaya nasional. Nah, kali ini kita berada persis di depan Gereja Katedral yang berlokasi persis sekali di depan Masjid Istiqlal. Gereja Katedral Jakarta yang bernama resmi Santa Parawan Maria Diangkat ke Surga memiliki sejarah panjang sejak berdirinya Prefektur Apostolik Batavia pada tahun 1808. Awalnya, gereja pertama berupa rumah bambu di kawasan lapangan Banteng. Karena jumlah umat terus bertambah, gereja kemudian dipindahkan ke daerah Senen dan diberi nama Gereja Santo Lodovicus. Pada tahun 1828, pemerintah memberikan tanah baru di dekat lapangan Banteng untuk pembangunan gereja. Setelah beberapa kali renovasi, atap gereja runtuh pada tahun 1890. Sehingga digunakan katedral darurat sementara. Pembangunan gereja baru dimulai pada tahun 1891 dan peletakan batu pertama dilakukan pada tahun 1899. Akhirnya pada tanggal 21 April 1901, Gereja Katedral Jakarta diresmikan oleh MJRIS Lupin SJ. Hingga kini, gereja bergaya neogotik ini menjadi salah satu simbol penting sejarah dan toleransi beragama di Indonesia.